Adakah saudara mengaku Yesus sebagai Raja dan Imam dalam hidup saudara? Hope for Today terambil dari Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalimat awal Mazmur 110 tampaknya aneh. Ayat 1 menyebutkan Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan oleh Daud di sini? Tentunya teka-teki ini terjawab dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengidentifikasi siapakah yang berhak duduk di sebelah kanan Tuhan. Dan jawabannya adalah Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, munculnya persamaan bunyi dari ayat ini di keseluruhan Alkitab. Dan persamaannya justru muncul di perjanjian baru di dalam Injil Matius. Matius 22 ayat 41-46. Ini adalah satu konteks ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul. Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jika Yesus mengutip Mazmur Daud persis dengan apa yang muncul pada ayat kita hari ini, Mazmur 110 ayat 1, maka Yesus membenarkan pernyataan Daud tentang Tuannya. Dan berdasarkan percakapan Yesus di sini, Tuhan yang dimaksud oleh Daud tidak lain merujuk kepada Yesus sendiri, dan hanyalah Yesus yang berhak dan menerima tempat kedudukan tahtanya, duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun Yesus adalah anak Daud, tetapi dia adalah tuannya, juga ditinggikan Tuhan ke posisi tertinggi. Demikianlah Mazmur 110 berbicara dan mengidentifikasi Yesus Kristus. Pada ayat 1-3, Yesus Kristus dinyatakan sebagai Raja. Pada ayat 4, Yesus Kristus dinyatakan sebagai Imam. Artinya, dalam satu pribadi Yesus Kristus, dua jabatan ini diemban sekaligus. Daud telah melihat peran Yesus ini jauh sebelum Yesus dilahirkan dalam mengambil akan kemanusiaan, sehingga Mazmur ini dapat kita sebutkan sebagai Mazmur Mesianik. Adakah saudara mengakui Yesus sebagai Raja dan Imam dalam hidup saudara? Harapan terbaik hari ini adalah mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Raja atas kehidupan kita, mengajak kita mengakui dan menuruti akan otoritasnya, dan sebagai imam yang bekerja untuk mengantarai kita kepada Allah, mengajarkan kita untuk memberanikan diri menghampirinya, memohon anugerah dan ampunan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
satu janji yang pasti dan nubuatan yang telah terbukti bahwa Yesus adalah Raja dan juga Imam. Engkau memerintah atas kami, dan sebagai Imam, Engkau mengantarai bagi kami. Kami puji muliakan Engkau ya Tuhan, sekarang untuk selamanya. Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara boleh terberkati melalui renungan dari Hope for Today pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.